Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Asyhadu akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan mengkaji ringkasan dari kitab Nasihatul Nisa karya Abdillah Al-Wadi'iyah Fidahullah Ta'ala. Kemudian di sesi yang kedua kita akan lanjutkan membaca dari Ta'zim Al-Ilm, ringkasan 20 simpul dalam mengagungkan ilmu, karya Syekh Shalih bin Abdillah Al-Utsaimin Fidahullah Ta'ala. Ya, di kitab Nasihatul Nisa kita sudah masuk pada pembahasan bab yang kedua tentang masalah hifdzul lisan wa fadluhu, menjaga lisan dan keutamaan dari menjaga lisan tersebut. Ya, sudah diterangkan dari awal pembahasan seputar ayat-ayat dan hadis akan nikmat seorang diberi lisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sudah diterangkan dari amalan lisan yang paling utama adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, di mana dia merupakan sebab keberuntungan dan sebab kebahagiaan dari derajat iman yang paling tinggi. Dan banyak keutamaan dari kalimat la ilaha illallah ini nanti kita akan terangkan insyaallah taala di kitab Ma'na la ilaha illallah dari rangkaian silsilah akidah yang akan dibahas. Dan kalimat la ilaha illallah ini adalah zikir yang paling afdal. Afdalul dzikir la ilaha illallah. Ya, kata Nabi SAW, seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi berikutnya beliau terangkan di sini seputar masalah keutamaan dari menjaga lisan itu. Nah, ada beberapa keutamaan beliau sebutkan dalam bab ini ya. Tapi di antaranya beliau terangkan di situ bahwasanya menjaga lisan itu dari bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan terhasilkan di belakangnya itu berbagai macam keutamaan. Di antaranya ada pengampunan dari Allah dan pahala yang sangat banyak. Ya, di antaranya beliau bawakan situ ayat di surah Al-Ahzab ayat 35. Nah, disebutkan di situ ada 10 golongan ya. Dari awal ayatnya dikatakan innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat, terus sampai golongan yang ke-10 wadzakirina Allah katsira wadzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sungguh orang-orang yang berislam dari kalangan laki-laki dan perempuan, yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan, ya, terus disebutkan golongan-golongan di situ. Sampai golongan yang ke-10
wadzakirina Allaha katsira wadzakirat. Dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dari kalangan laki-laki dan perempuan. Disebutkan keutamaannya, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Ya. Ini dari keutamaan seorang menjaga lisannya dengan cara dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu banyak bentuknya ya. Akan diterangkan oleh penulis dari bentuk-bentuk zikir itu. Kadang bentuknya membaca Al-Quran, kadang bentuknya dia perintah kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Kadang bentuknya dia mengajarkan ilmu, kadang dengan perkataan yang baik. Itu dari bentuk-bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari keutamaan yang lain lagi yang beliau terangkan di situ dari keutamaan menjaga lisan. Beliau bawakan hadis dari riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan selainnya. Dan lafaz ini dari lafaz Imam At-Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi di situ kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal waraq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala ya Rasulullah, qala dzikrullah. Qala Mu'adz bin Jabal, ma syai'un anja min adzabillahi min dzikrillah. Baik. Kata Nabi SAW, maukah aku beritakan kepada kalian amalan yang paling terbaik dan lebih sucinya di sisi penguasa kalian, amalan yang paling tinggi derajatnya, amalan yang paling baik untuk kalian dari berinfak emas dan perak, ya, serta amalan yang paling baik bagi kalian dari kalian menjumpai musuh kalian, maksudnya dalam peperangan ya, sehingga kalian menebas leher-leher mereka atau mereka yang menebas leher kalian. Ini maksudnya jihad di jalan Allah. Ada amalan yang lebih baik daripada itu. Maka kata para sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Iya, benar ya Rasulullah. Kami ingin mengetahui amalan apa itu. Maka kata Nabi SAW, zikrullah. Ya, berzikir kepada Allah. Maka kata Mu'adz bin Jabal, tidak ada amalan yang paling menyelamatkan dari siksaan Allah kecuali zikrullah. Dan hadis ini disahihkan ya oleh ayah penulis, yaitu Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam As-Sahih Al-Musnad. Makin dari keutamaan seorang menjaga lisannya dengan zikir, dia merupakan amalan yang paling terbaik, yang paling suci, yang paling tinggi derajatnya, yang lebih baik daripada berinfak emas dan perak, dan lebih baik daripada seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dari hadis yang lain lagi diterangkan dari bentuk seorang dia menjaga lisan, yaitu dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diterangkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari
Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu, situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah bagi siapa yang mendapati pada lembaran-lembaran amalannya itu ada istighfar yang banyak. Dan seorang yang beristighfar itu banyak sekali manfaatnya, diterangkan dalam ayat Al-Quran dan dalam hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, cukuplah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diterangkan dalam hadisnya. Beliau kadang di satu majelis beristighfar kepada Allah sampai melebihi 70 kali. Di sebagian riwayat yang lain melebihi 100 kali. Padahal beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan akan datang. Tapi beliau terus-menerus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dia hiasi dirinya dengan zikir, yang kedua dia hiasi dirinya dengan istighfar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dari bentuk yang lain lagi, dari seorang dia menjaga lisannya, yaitu dia perintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Karena ini dari sebab keselamatan dan ciri umat Islam. Diterangkan dalam surah Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya di antara kalian ada sekelompok orang yang yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, mereka memerintah kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini bentuk dari menjaga lisan dengan memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Dan itu bentuk dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ciri dari umat Islam. Tapi kemudian dari bentuk yang lain lagi, dari menjaga lisan ini, ada yang bentuknya dia mengarah kepada sedekah. Mengarah kepada apa? Sedekah. Tapi diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu salama minan nasi alaihi sadaqah wa fihi amrun bima'rufin wa nahyun an munkarin sadaqah. Setiap persendian dari manusia itu padanya ada sedekah. Hadisnya panjang ya. Diterangkan situ di antara lafaznya memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, itu merupakan sedekah. Merupakan sedekah. Nah, kemudian dari bentuk yang lain lagi, dari penjagaan terhadap lisan ini, ada yang bentuknya dia berkata dengan perkataan yang baik. Ya, selain memerintah kepada yang ma'ruf, dia melarang dari yang mungkar, ada bentuknya dia berucap dengan ucapan yang baik. Karena ucapan yang baik itu di antara sebab-sebab yang menyelamatkan seorang dari siksa api neraka. Nah, beliau bawakan situ hadis ya dari riwayat Al-Bukhari dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu.
Ya, Nabi SAW menyebutkan tentang neraka. Nah, dan diterangkan di akhir hadis itu, fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Dan takutlah kalian akan api neraka, walaupun dengan bersedekah sepotong dari korma. Ya, sepotong korma itu kadang kalau di sisi kita tidak ada harganya, sedikit sekali. Tapi sedekah itu bisa menyelamatkan dari siksaan api neraka. Fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Nah, kalau dia tidak dapat sepotong korma, dia tidak punya apa-apa juga misalnya, maka dia berucap dengan ucapan yang baik. Dengan ucapan apa? Yang baik. Ya, ini bentuk dari menjaga lisan ya. Dan keutamaannya diterangkan di situ. Dari sebab yang menyelamatkan seorang dari siksaan api neraka. Baik, kemudian dari bentuk yang lain lagi, masih dalam bab sedekah di sini ya, yang berkaitan dengan lisan, mirip dengan hadis sebelumnya ya. Beliau bawakan lagi hadis dari riwayat Al-Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kulla yawmin tatlau fihi syams ya'dilu bainal itsnain sadaqah wa yu'inu ar-rajula an dabatihi fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa kullu khutwatin yakhtuha ila sholati sadaqah wa yamitul adha 'anit tariq sadaqah. Baik. Ini hadis yang merinci ya dari bentuk-bentuk sedekah. Kata Nabi SAW, setiap persendian dari manusia padanya ada sedekah. Ini mirip dengan hadis sebelumnya tadi ya, yang sudah diterangkan. Setiap hari yang terbit padanya matahari, di situ ada sedekah. Ya, seperti misalnya dia mendamaikan dua orang yang berselisih, itu dihitung sedekah. Dia menolong seorang dari kendaraannya, diangkat barangnya misalnya, ya, dari barang-barang bawaan, itu merupakan sedekah. Kalimat yang baik juga sedekah. Setiap langkah yang dia langkahkan menuju salat itu dihitung juga sedekah. Kemudian dia menyingkirkan gangguan dari jalan juga dihitung sedekah. Baik. Ini bentuk-bentuk sedekah ya. Nah, tadi di antara lafaznya di situ yang berkaitan dengan pembahasan kita, wal kalimatu thayyibatu sedekah. Ya, kalimat yang baik itu dihitung sebagai apa? Sedekah. Dan kalau sudah dihitung sebagai sedekah, maka akan terlihat nanti hasilnya pada hari kiamat. Dari pahala, ya, tergantung dari niat dan sejauh mana dia melakukan perkara itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang berikutnya beliau bawakan mirip dengan hadis yang sebelumnya ya, dari Abu Musa al-Ash'ari, dari ayahnya, dari kakeknya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin sadaqah. Setiap muslim itu ada kewajiban sedekah padanya. Jadi beberapa hadis yang telah kita bacakan ini terdapat padanya rincian-rincian sedekah yang berbentuk menjaga lisan tadi. Ya. Ada zikir, ada istighfar, ada perintah kepada yang ma'ruf, dia melarang dari yang mungkar, dia berkata dengan perkataan yang baik. Nah, atau kalau tidak, dia menahan dirinya
dari berucap hal yang jelek. Itu semua dihitung sebagai apa? Sebagai sedekah yang berkaitan dengan lisan. Gratis, tidak keluar biaya, dan dia dapat pahala di situ. Dia dapat pahala. Baik. Maka ini sebagian dari pembahasan yang berkaitan dengan penjagaan terhadap lisan dan keutamaannya. Nanti insyaallah taala berikutnya kita lanjutkan lagi. Masih ada dari bentuk-bentuk amalan yang lain yang akan diuraikan oleh penulis di akhir dari bab yang kedua ini. Baik. Kita masuk di sesi yang kedua, penjelasan kitab Khulasa Ta'zim al-Ilm. Di kitab Khulasa Ta'zim al-Ilm kita sudah masuk di simpul yang ke-14. Simpul yang ke-13 sudah diterangkan ya, tentang masalah mengerahkan usaha dalam menghafal, mudzakarah, ya, mengulang-ulang ilmu dan bertanya tentang ilmu itu. Tiga perkara ini, ya, dia menghafalkan ilmu, dia mudzakarah, dan dia bertanya tentang ilmu itu seperti orang yang menanam pohon, menyiramnya dan merawatnya. Dia menghafal ilmu itu seperti orang yang menanam pohon. Kemudian dia mudzakarah, dia mengulang-ulang ilmu itu dengan temannya misalnya. Itu seperti orang yang menyiram pohon, menyiram tanaman. Dan dia bertanya tentang ilmu itu seperti orang yang apa? Yang merawat tanaman itu atau pohon tersebut. Nah, dengannya itu tanaman akan tumbuh. Nah, demikian pula ilmu seperti itu akan berkembang ketika dipadukan tiga perkara ini ya. Nah, dihafalkan ilmu, dia ulang-ulangi, dia mudzakarah, kemudian kalau ada masalah dia tanyakan kepada guru. Jelas itu ya. Itu dari simpul ilmu, ikatan yang harusnya dipegang. Kemudian di simpul yang ke-14 kata penulis hafizahullah taala, al-maqidur rabi' asyara ikramu ahli ilmi wa tawqiruhum. Simpul yang ke-14, menghormati ahlul ilm dan memuliakan mereka. Nah, ini bentuk dari adab seorang kepada gurunya. Jadi kan sudah diterangkannya, buku ini berisi adab-adab. Ada adab kepada dirinya, adab kepada gurunya, adab kepada pelajarannya, adab kepada temannya. Itu rinciannya sudah dibahas sebagian ya. Nah, di sini dibahas lagi oleh penulis dari bentuk adab kepada guru, ya, menghormati orang-orang yang berilmu dan memuliakan mereka. Ya, memuliakan mereka. Saya baca dari mana perkataan beliau ya, kita ringkas. Karena keutamaan para ulama itu sangatlah besar. Sangatlah besar. Kedudukan mereka itu sangat mulia ya, di sisi makhluk. Diibaratkan oleh syair itu, para ulama itu seperti ayah bagi ruh manusia. Nah, berikutnya boleh bawakan di situ dari ucapan Syu'bah Ibn al-Hajjaj rahimahullah taala. Kullu man sami'tu minhu hadithan fa ana lahu abdun. Kata Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah taala, ini dari rawi-rawi Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, setiap orang yang aku mendengarkan darinya suatu hadis, maka aku itu adalah budaknya. Nah, ini kata Syu'bah ya. Kalau dia jumpai satu orang yang dia dengar hadis darinya,
maka dianggap dirinya itu sebagai hambanya. Hamba di sini maksudnya budak, pembantu, gitu ya. Nah, dan makna ini diambil dari istinbat Al-Qur'anul Karim oleh sebagian ulama. Di situ disebutkan dari Muhammad Ibnu Ali Al-Udfuwi rahimahullahu taala. Kata beliau, "Idza ta'allama al-insan minal alim wastafada minhul fawaid fahuwa lahu abdun." Qala Allah taala, "Wa id qala Musa li fatahu wa huwa Yusha' ibn Nun." Naam, "Wa lam yakun mamlukan lahu wa innama kana mutalmidan lahu muttabi'an lahu faja'alahu Allahu fatahu lidzalik." Jika seorang manusia telah mempelajari dari seorang alim dan dia mengambil darinya faidah-faidah, maka orang itu dikatakan sebagai hambanya. Hamba di sini bukan artinya dia beribadah ya, tapi dia pelayan, pembantu. Dalilnya diambil dari ayat di surah Al-Kahfi tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang mencari Nabi Khidir itu kan. Tapi Nabi Musa ini membawa anak muda yang menemaninya saat safar itu. Karena beliau berkata di surah Al-Kahfi itu ya, "Laqad laqina min safarina hadza nasaba." Sungguh kami telah menjumpai pada safar kami ini hal yang berat. Ya. Wa id qala Musa li fatah. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada anak mudanya. Ya, kisahnya diterangkan di surah Al-Kahfi ya. Ya, anak muda ini namanya Yusha' ibnu Nun. Ya, Yusha' bin Nun ini dia bukan berarti budak bagi Nabi Musa alaihissalam, tapi dia muridnya. Dia mengikuti Nabi Musa. Maka Allah menjadikannya sebagai apa? Sebagai fatahu. Ya, karena perkara itu. Jadi seperti itu ya. Ketika seorang dia telah berguru pada seorang misalnya, maka orang itu dianggap seperti pelayannya. Dan itu bukan penghinaan ya. Orang-orang yang menjadi murid pada seorang guru itu adalah kemuliaan. Tapi setelah itu boleh terangkan di situ ya tentang syariat memuliakan para ulama. Ya. Wa qad amara asy-syar' bi riayati haqqil ulama ikraman lahum wa tawqiran wa izazan. Dan syariat telah memerintah untuk menjaga hak orang-orang yang berilmu, memuliakan mereka, menghormatinya. Nah, dipahami ya? Ya. Di antara dari dalil yang menjelaskan tentang perkara itu adalah hadis dari riwayat Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alibina haqqahu." Bukan dari umatku, kata Nabi, siapa yang tidak memuliakan, menghormati ya orang-orang besarnya. Orang-orang besar di sini bisa orang yang lebih tua darinya ya, atau orang yang lebih berilmu darinya. Wa yarham saghirana, dia tidak merahmati anak kecilnya, atau dia tidak mengetahui pada orang-orang berilmunya ada haknya. Itu bukan dari umat Nabi SAW. Ketika dia tidak menghormati orang besar, merahmati anak kecil, atau dia tidak mengenal ada hak seorang alim padanya. Baik. Dan telah dinukil ijma' kesepakatan ulama oleh Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala ya di atas perkara ini ya, kewajiban seorang memuliakan orang-orang berilmu dan menghormati mereka. Nah,
Diterangkan situ adab-adab murid kepada guru ya. Saya baca dari mananya saja. Di antaranya dia tawadhu ya di depan gurunya. Dia memberikan perhatian kepadanya. Kemudian dia tidak menunjukkan sifat tidak butuh kepada guru itu. Ya, dia tetap selalu membutuhkan dari ilmu guru itu maksudnya. Dia perhatikan adab ketika berbicara. Ya. Jangan dibicara sama gurunya sama dengan dibicara dengan temannya. Itu diterangkannya di adab-adab. Kemudian dia besarkan gurunya tapi tanpa gulu dalam masalah itu ya. Nah, jangan berlebihan. Ya, tapi dia muliakan sesuai dengan kadarnya. Kemudian dari adab juga murid kepada gurunya, dia berterima kasih kepada pengajaran guru tersebut. Dia doakan. Kemudian dia tidak menunjukkan sikap tidak butuh kepadanya. Ya. Kemudian dia tidak mengganggunya dengan ucapan maupun perbuatan. Bersikap lembut. Nah, dalam mengingatkan guru itu kalau misalnya ada kesalahan. Jelas ya? Ini di antara adab-adab ya yang diterangkan oleh para ulama, adab seorang murid kepada gurunya. Terus kalau misalnya guru itu ada kesalahan, diterangkan situ ada 6 langkah yang diperhatikan ya. Yang pertama dicek, ya dipastikan apakah memang guru itu salah atau tidak. Dipahami ya? Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, ya, kalau memang itu sudah dicek dia salah, maka yang menentukan kesalahan itu bukan kita, ya, tapi yang menentukannya siapa? Para ulama yang lebih berilmu dari guru itu misalnya. Kalau sekarang kan orang itu gampang sekali, dia tadinya muridnya dia tahdir gurunya, ya, padahal belum tentu di situ dia salah. Dicek dulu apakah itu kesalahan atau bukan. Kalau itu pun sudah ditahu kesalahan, maka yang menentukan kesalahan itu bukan kita, tapi orang yang berilmu di atas guru itu. Langkah yang ketiga, kalau memang guru itu salah, maka dia tidak diikuti. Dia tidak diikuti pada apa yang dia salah. Langkah yang keempat, dicarikan udzur pada kesalahannya. Langkah yang kelima, dia mengarahkan usaha untuk menasihati guru itu dengan lembut. Dia rahasiakan dari nasihatnya, tidak dia terang-terangan. Ya, itu adab-adab dijaga ya. Ketika guru itu jatuh dalam dalam kesalahan, kemudian dia menjaga kehormatan gurunya. Ya, tidak menghancurkannya di mata manusia. Apa? Karena sebab kesalahan yang dia telah perbuat. Baik. Mungkin dari 6 langkah ya diterangkan oleh para ulama. Ketika misalnya menghadapi kondisi atau masalah ada guru yang jatuh dalam dalam kesalahan. Guru itu kan manusia biasa, sama dengan yang lainnya. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi SAW ya. Jadi mungkin dia jatuh dalam kesalahan. Ada 6 langkah yang ditempuh oleh seorang murid ya, sehubungan dengan kejadian tersebut. Dipahami ini ya? Mungkin dari hal yang diingatkan disimpul yang ke-14 ini seputar adab seorang murid kepada guru. Tadi sudah diterangkan, tapi pokoknya kembali kepada apa yang dibahas oleh beliau, yaitu memuliakan orang yang berilmu dan menghormati mereka. Ya, segera dari akhir majelis. Insyaallah cukup, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Ya, jika ada kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.